Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan saat ini mengangkat tema Goodbye bukan selamanya. Bacaan Alkitab Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Inggris, kata goodbye sebenarnya berasal dari ungkapan kuno, God be with ye, yang artinya Tuhan menyertaimu. Namun seiring berjalannya waktu, kata goodbye seringkali berubah maknanya menjadi sesuatu yang menyedihkan. Kita mengucapkan goodbye di tengah pemakaman, di stasiun kereta, di terminal, atau saat hubungan harus berakhir. Bagi banyak orang, goodbye atau selamat tinggal terasa seperti sebuah titik akhir, sebuah perpisahan selamanya. Hari ini, saat kita diberi kesempatan untuk merenungkan kenaikan Yesus Kristus ke surga, kita melihat sebuah peristiwa perpisahan. Yesus membawa murid-muridnya keluar kota, mengangkat tangannya, dan kemudian terangkat ke surga. Secara kasat mata, ini adalah momen goodbye. Yesus pergi meninggalkan dunia ini. Namun, jika kita mempelajari teks Lukas 24 ini lebih dalam, kita akan menemukan bahwa bagi orang percaya, goodbye kepada Yesus bukanlah perpisahan selamanya. Itu hanyalah sebuah jeda, sebuah transisi menuju pertemuan yang lebih mulia. Karena itu, tema khotbah kita hari ini berkata, goodbye bukan selamanya. Untuk mengerti bacaan dan tema ini, ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan. Pertama, perpisahan yang dipenuhi berkat. Ayat 51 mencatat, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara, Yesus tidak mengucapkan selamat tinggal dengan cara yang membuat para murid merasa hancur. Ia pergi saat sedang memberkati. Ini menunjukkan bahwa meskipun kehadiran fisiknya berakhir, penyertaannya tidak pernah berakhir. Perpisahan ini perlu terjadi agar Roh Kudus bisa datang dan menyertai kita secara pribadi. Jadi goodbye secara fisik ini sebenarnya adalah cara Yesus untuk hadir lebih dekat melalui rohnya di dalam hati setiap kita. Yesus tidak pergi untuk melupakan kita. Ia pergi untuk menyiapkan tempat bagi kita dan tetap memperhatikan kita dari tahtanya. Yang kedua, sukacita di tengah kehilangan. Reaksi para murid sangat tidak biasa. Ayat 52 mengatakan, mereka menyembah Dia. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara, normalnya, jika seseorang yang kita cintai pergi jauh, kita akan pulang dengan sedih. Tetapi para murid pulang dengan sukacita yang besar. Mengapa? Karena mereka memegang janji. Mereka tahu bahwa ini bukan perpisahan abadi. Mereka mengerti bahwa Yesus hanya pindah tempat tugas, bukan berhenti mengasihi mereka. Bayangkan seorang anak kecil yang melihat kakaknya pergi ke luar negeri untuk kuliah. Di bandara, mereka mengucapkan goodbye. Sang adik mungkin sedih, tetapi orang tuanya berkata, jangan menangis. Kakak pergi untuk belajar dan nanti dia akan pulang membawa kesuksesan untuk kita semua. Mendengar itu, sang adik berhenti menangis. Ia tahu
perpisahan itu punya tujuan dan ada waktu untuk bertemu kembali. Perpisahan itu menjadi investasi untuk pertemuan yang lebih indah di masa depan. Begitulah juga kenaikan Yesus, saudara. Ia pergi untuk memerintah dan suatu saat akan kembali menjemput kita. Kemudian yang ketiga, saudara, mengisi masa penantian. Bagaimana para murid menjalani hari-hari setelah goodbye tersebut? Ayat 53 mencatat, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, karena mereka tahu bahwa goodbye ini bukan selamanya, mereka tidak hidup dalam keputusasaan. Mereka mengisi masa penantian dengan beribadah dan memuliakan Allah. Keyakinan bahwa kita akan bertemu kembali dengan Tuhan seharusnya membuat kita semangat menjalani hidup, bukan malah bermalas-malasan atau hidup sembarangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya bagi kita hari ini menyadari bahwa goodbye Yesus bukan selamanya? Ini yang pertama, miliki pengharapan di tengah kehilangan. Mungkin Anda baru saja kehilangan orang yang baru Anda kasihi di dalam Tuhan. Dunia berkata itu adalah perpisahan selamanya. Tetapi karena Yesus sudah naik ke surga dan berjanji akan kembali, kita tahu bahwa di dalam Kristus perpisahan hanyalah sementara. Kita punya pengharapan akan reuni akbar di surga nanti. Kedua, hiduplah dengan kesadaran akan kepulangannya. Jika kita tahu seseorang yang kita cintai akan datang kembali, kita pasti akan mempersiapkan rumah kita dengan baik. Karena goodbye Yesus bukan selamanya. Maka setiap hari dalam hidup kita adalah persiapan untuk menyambut kedatangannya kembali. Apakah hidup kita sudah layak saat Dia datang nanti? Contoh praktis di kehidupan sehari-hari seperti ini. Ketika kita menghadapi kegagalan atau situasi yang seolah-olah mati dalam hidup kita, seperti pekerjaan yang berakhir atau impian yang terhenti, jangan berkata, ini akhir segalanya. Tapi katakanlah, ini mungkin goodbye untuk bab ini. Tapi Tuhan sedang menyiapkan bab baru yang lebih baik. Pandanglah setiap perpisahan dengan kacamata iman. Bahwa Tuhan sedang merendah sesuatu yang indah di balik awan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kenaikan Yesus Kristus ke surga mengajar kita bahwa di dalam kamusnya Tuhan tidak ada perpisahan abadi bagi orang yang percaya. Yesus naik ke surga sebagai pemenang dan Ia memberikan kepastian bahwa goodbye yang kita ucapkan hari ini hanyalah sebuah janji bahwa kita akan bertemu lagi di tempat yang lebih mulia. Pulanglah dengan sukacita sebagaimana para murid pulang dari Bukit Zaitun. Jangan biarkan hatimu hancur oleh perpisahan-perpisahan duniawi. Karena Sang Raja telah berjanji, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai hari pertemuan itu tiba. Amin.